Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di dalam materi BAKI atau membaca Al-Quran, atau lebih tepatnya ilmu atau kaidah-kaidah penting yang harus dipelajari, diketahui dan dipelajari sebelum membaca Al-Quran, dan harus selalu diingat ketika membaca Al-Quran. Apabila membaca Al-Qurannya ingin betul-betul bagus, betul-betul maksimal. Kita sebetulnya ini materinya bukan materi baru, hanya saja bagi ananda tertentu ini baru diajarkan, tapi ini sambungan dari pelajaran-pelajaran di kelas sebelumnya, terutama kelas 1 dan 2. Oke, kita masuk ya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan ketika membaca Al-Quran ya. Apa saja itu? Pertama, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini tentunya bukan pelajaran kelas 3, apalagi kelas 4. Tapi huruf hijaiyah ini pelajaran kelas 1, bahkan mungkin TK. Huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dan seterusnya. Maksud huruf hijaiyah di sini ya, karena ananda sekalian sudah masuk ke kelas 3 ya, bahkan sudah lewat, tentu cara pembelajarannya tidak boleh disamakan atau jangan disamakan, dan tentu juga tidak akan pernah mau disamakan dengan anak kelas 1 bahkan TK. Yang jadi perbedaan apa? Yang jadi perbedaan di dalam huruf hijaiyah yang dipelajari atau diulang itu lebih diperhatikan. Alif, nah itu cara bacanya gimana? Ba, ta, tha, jim, ha, kha. Dalam arti sudah masuk kepada kaidah makhraj ya, sifatul huruf ya, tapi memang masih pada tingkat kesulitan sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Setidaknya minimal makhraj ya. Makhraj itu memang harus betul. Jangan sampai abata saja haho. Nah, jangan seperti itu. Harus abata saja ha. Jadi setiap huruf itu bunyinya berbeda-beda, tidak ada yang sama. Seperti tha, sin dan shin, kok ketiga-tiganya dibaca sa ya. Gitu. Padahal hurufnya beda ya. Contoh ini huruf tha. Nah, huruf ini. Kemudian huruf sin ya. Kemudian ada juga satu lagi yang titik 3. Nah, ini shin. Nah, kok ketiga huruf ini dibacanya sama? Dibacanya sa, padahal yang ini tha digigit ya, yang ini sin, dan yang ini shin, beda ya. Jadi jangan disamakan, itu harus diperhatikan ya. Tips pertama huruf hijaiyah dulu yang harus diperhatikan. Kedua, harokat. Harokat itu baca banyak ya gitu. Kemudian mad, panjang. Dalam artian di dalam bahasa Arab ini terlebih di dalam membaca Al-Quran tentu ada kaidah panjang pendek, dan tidak boleh salah memanjangkan atau memendekkan bacaan. Dan satu lagi adalah waqaf. Waqaf di sini mungkin lebih tepatnya ketika itu dibaca nyambung. Nah, seperti ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu mi-nya harus dibaca. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, tapi tidak narik nafas. Dalam artian cara membaca nyambung dan berhenti atau istilahnya waqaf itu ada caranya ya. Jadi kalau mau disambung
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kalau mau berhenti berarti diseling dengan tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, contoh seperti itu ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Tentang tanda baca atau harokat. Nah, ini adalah rangkuman tentang harokat. Oke, saya membagi harokat itu menjadi 4 level, ya, sesuai dengan tingkat kesulitannya, sesuai dengan tingkat pada iqra, ya. Ada harokat level 1, ya, a i u. Nah, ini harokat biasa, harokat dasar. Ada level 2, an in un atau harokat tanwin. Ada level 3, a i u, harokat mad atau mad tabi'i, ya. Dan keempat adalah harokat yang lainnya. Ada sukun, tasydid, tanda alis dan sifar, ya. Di sini ada namanya, ya. Fathah, kasrah, dhamma, fathatain, kasratain, dhammatain, fathah berdiri, kasrah berdiri, dhammah terbalik, ya. Kemudian sukun, tasydid, tanda alis atau bendera, dan sifar atau angka 0. Ini adalah harokat yang harus diketahui, dipelajari dan dimengerti, ya. Dan ketika membacanya harus selalu ingat. Contoh kita terapkan pada huruf ba. Ini di level 1